Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Nurailasari, sarjana hukum. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Marikangan. Program sekolah yang akan saya kembangkan dalam waktu dekat ini yaitu upaya pengembangan kemampuan digitalisasi guru, membuat modul ajar dalam memperkuat penerapan pembelajaran di SD Negeri 3 Marikangan tahun ajaran 2024-2025. Moto sekolah kami sejak Januari 2024 yaitu anak sehat, sekolah sehat, dan prestasi meningkat. Ini adalah sedikit gambaran profil SD Negeri Marikangan 3 beserta salah satu kegiatan yang pernah kami lakukan yaitu kunjungan ke perpustakaan dalam rangka mengembangkan kemampuan literasi dan numerisasi siswa-siswi dari sekolah kami. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pelaksana BKSDM Kabupaten Cirebon. Program pelatihan kepala sekolah ini mengangkat materi yang sangat dibutuhkan dalam kemajuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, yang tentunya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, maka saya secara pribadi sangat mengapresiasi program pemerintah Kabupaten Cirebon ini melalui BKSDM sebagai lembaga yang memberikan jaminan kompetensi ASN dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Lembaga BKSDM terus-menerus memberikan peluang pembinaan dan pendidikan kepada kita untuk menyiapkan ASN yang kompeten, akuntabilitas, dan amanah. Program yang akan kami laksanakan berorientasi pada analisis SWOT yang didasarkan pada 4 komponen: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dasar kebijakan pemilihan proyek yang akan diterapkan dalam kebijakan sekolah kami antara lain didasarkan pada kekuatan yang dimiliki sebagai potensi sekolah. Yang pertama, kemampuan Bapak Ibu guru di sekolah 80% mengenal, memahami, dan mampu menguasai penggunaan IT. Yang kedua, kemampuan Bapak dan Ibu guru sangat bervariasi, sehingga diperlukan ruang untuk mampu mengeksplor lebih segala kreativitas dan kemampuannya dalam mengembangkan pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan digitalisasi saat ini menjadi solusi yang memperkuat pencapaian pembelajaran maksimal di sekolah. Itu beberapa pertimbangan yang kami pilih dalam program ini. Selain mengenal kekuatan, tentunya kita juga harus mengenal kelemahan yang dimiliki sekolah. Hal ini penting untuk menghindari kendala yang mungkin akan menghambat penerapan program ini. Beberapa hal yang masih menjadi kelemahan di sekolah kami. Yang pertama, masih terbatasnya fasilitas pembelajaran IT yang dimiliki sekolah karena belum memiliki ruang komputer yang layak. Yang kedua, peserta didik di sekolah kami tidak membawa handphone atau perangkat lain, sehingga jika ada pembelajaran berbasis digital masih merepotkan HP orang tua. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran digitalisasi di sekolah belum maksimal digunakan, baru pada beberapa hal yang mampu dijangkau. Dan yang keempat, masih ada beberapa guru yang belum terbiasa menggunakan digitalisasi pembelajaran. Setelah kita mengenal apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi kelemahan, tentunya kita memiliki harapan yang menjadi peluang pencapaian program. Dalam penerapan program digitalisasi pembelajaran ini, kita masih dapat memanfaatkan semua potensi aset yang dimiliki sekolah. Antara lain, 1. Semangat dan motivasi kuat dari semua Bapak dan Ibu guru untuk secara terbuka menerima penerapan digitalisasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan secara maksimal semua fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, dengan kendala yang ada, maka dapat dilaksanakan lebih lanjut komunitas belajar guru
yang diharapkan mampu saling menyemangati, mendukung, dan membangun proses perubahan ke arah positif dalam pembelajaran digital di sekolah. Hal terbesar yang mampu menghambat sebuah perubahan, menurut hemat saya, yang dinyatakan sebagai sebuah ancaman, ketika tidak adanya kemauan dari pelaksana perubahan itu sendiri. Dalam pencapaian program, kita menggunakan metode tujuan SMART yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama spesifik, yang kedua terukur, yang ketiga achievable atau dapat dicapai, dan yang keempat relevan. Pada rencana pelaksanaan program, saya berharap ada 3 pencapaian yang menjadi target utama. Yang pertama, dibuatnya komunitas belajar guru yang diharapkan mampu melaksanakan diskusi dalam pengembangan pembelajaran berkelanjutan seluruh guru di lingkungan SD Negeri 3 Marikana. Yang kedua, adanya hasil produk yang dihasilkan dari komunitas belajar guru, di antaranya modul ajar dengan menggunakan digitalisasi pembelajaran seperti PPT, Canva, Quizizz, menggunakan Google Form atau aplikasi lainnya. Yang ketiga, adanya proses penerapan modul ajar berbasis digitalisasi yang dibuat mampu diterapkan dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai rencana tindak lanjut. Untuk mengukur capaian pada program, saya menggunakan tahapan penilaian yang dilaksanakan dan didasarkan pada 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi, serta tindak lanjut yang nanti akan dibuat oleh masing-masing Bapak dan Ibu guru. Hasil yang didapat dalam setiap tahapan penilaian sebagai bentuk apresiasi atas capaian perubahan yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu guru dalam peningkatan kinerja. Hal ini tentunya bisa dijadikan dasar untuk disinkronkan dengan capaian PMM. Masing-masing tahapan memiliki poin ketercapaian dengan ketentuan sebagai berikut. Tahap perencanaan 25%, pelaksanaan 25%, evaluasi 25%, rencana tindak lanjut 25%. Sehingga total capaian yang diharapkan adalah 100% dari keseluruhan tahapan yang nanti akan dilalui oleh seluruh Bapak dan Ibu guru di sekolah kami. Saya memiliki keyakinan bahwa program ini dapat dilaksanakan dengan maksimal karena mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya. 1. Adanya kesepakatan yang dibuat bersama dan melibatkan seluruh komponen sekolah secara sukarela dan penuh kesadaran. Yang kedua, Bapak dan Ibu guru sudah memiliki kemampuan IT yang baik, yang perlu difasilitasi, didorong untuk lebih memperkuat pembelajaran di sekolah. Keyakinan pencapaian terhadap program tentunya harus relevan dengan hal atau yang menjadi dasar pertimbangan tentang kelayakan dan kepantasan. Kenapa program ini dirasa tepat dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, pengembangan digitalisasi pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman saat ini. Yang kedua, pengembangan digitalisasi pembelajaran juga menjadi salah satu solusi dalam upaya mengembangkan inovasi, kreativitas, dan pemberdayaan kemampuan Bapak dan Ibu guru dalam profesionalisme kerjanya. Yang ketiga, penggunaan digitalisasi pembelajaran hadir sebagai alternatif yang lebih menarik, efektif, dan efisien, serta lebih menyenangkan sebagai sarana pembelajaran yang disukai peserta didik. Untuk memastikan ketercapaian program, tentu diperlukan pengukuran ketercapaian yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.
belajar guru dan akan dinilai sebagai bentuk evaluasi setiap 1 semester sesuai dengan sinkronisasi PMM dan penilaian EKIN ASN. Praktek nyata yang akan dilaksanakan dan dikembangkan di sekolah kami di SD Marikangen 3 dengan menggunakan 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Pada tahap perencanaan meliputi 3 capaian yang ingin dicapai. Yang pertama, pembuatan program sebagai penanggung jawab Kepala Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Targetnya mendapat persetujuan pimpinan. Indikator keberhasilan pengajuan sudah diterima dan ditandatangani. Batas waktu yang dibuat 13 sampai 19 Juli 2020. Tahap yang kedua yaitu pembentukan komunitas belajar. Penanggung jawab Kepala Sekolah SD Negeri 3 Marikangen. Target yang ingin dicapai disepakati bersama pembentukan komunitas belajar. Indikator keberhasilan adanya keterlibatan langsung semua bapak dan ibu guru dalam mengambil keputusan. Perencanaan waktu 22 Juli 2024. Rencana yang ketiga yaitu pembuatan modul ajar berbasis digitalisasi pembelajaran. Penanggung jawab Kepala Sekolah SD Negeri 3 Marikangen. Target yang ingin dicapai adanya produk modul ajar yang dibuat bapak dan ibu guru sesuai kemampuannya yang berbasis pembelajaran digital dari awal sampai penilaian. Indikator keberhasilan apabila bapak dan ibu guru berhasil membuat modul ajar berbasis pembelajaran digital sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Perencanaan waktu di pelaksanaan 25 Juli 2024. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, adanya penerapan modul ajar yang dibuat dengan menggunakan guru model. Sebagai penanggung jawab Kepala Sekolah SD Negeri 3 Marikangen. Target yang ingin dicapai, modul ajar yang dibuat dapat diterapkan dan didukung dengan adanya dokumentasi. Guru model ditunjuk atas dasar kesepakatan semua guru dan adanya kesediaan dari guru yang bersangkutan. Indikator keberhasilan apabila bapak dan ibu guru mampu menerapkan modul yang dibuatnya di kelas yang beliau ampuh. Penentu guru didasarkan pada kesepakatan bersama. Perencanaan pelaksanaan pada tanggal 27 Juli 2024. Tahap selanjutnya ada tahap evaluasi. Dalam tahap ini ada 3 hal yang ingin dibangun. Kepala sekolah bersama guru melakukan diskusi komunitas belajar, membahas pelaksanaan guru model. Penanggung jawab Kepala Sekolah SD Negeri 3 Marikangen. Target yang ingin dicapai yaitu membahas evaluasi dari data dokumen yang disiapkan baik foto maupun video saat guru model praktek di kelas. Indikator keberhasilan, setiap guru mampu membuat resume dan kesimpulan dari guru model tersebut. Perencanaan waktu 29 Juli 2024. Hal kedua, kepala sekolah bersama guru mampu melakukan refleksi. Penanggung jawab Kepala Sekolah SD Negeri 3 Marikangen. Setiap guru mampu memberikan refleksi untuk rekan dan dirinya sebagai target yang ingin dicapai. Indikator keberhasilannya, guru mampu menarik manfaat pembelajaran atas contoh guru model dan membuat kajian untuk pembelajaran ke depannya sesuai kelas yang diampu. Perencanaan 29 Juli 2024. Hal ketiga yang ingin dibangun, kepala sekolah meminta refleksi dari peserta didik. Penanggung jawab Kepala Sekolah SD Negeri 3 Marikangen. Target yang ingin dicapai, kelas yang dijadikan contoh peserta didiknya diminta memberikan refleksi.
Indikator keberhasilannya, kelas yang dipakai percontohan, peserta didiknya mampu memberikan refleksi atas pengajaran yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu guru. Pelaksanaan 29 Juli 2024. Setelah melalui tahap sebelumnya, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tentunya masuk pada tahap yang keempat, yaitu rencana tindak lanjut. Pada tahap ini, langkah aksi yang dibuat yaitu Bapak Ibu guru diharapkan mampu membuat perencanaan pembelajaran digitalisasi pada modul ajar berikutnya. Penanggung jawabnya Kepala Sekolah SD Negeri 3 Marikangan. Targetnya, Bapak dan Ibu guru mampu mengembangkan modul ajar sesuai dengan kelas yang diampu. Indikator keberhasilan, Bapak dan Ibu guru berani membuat terobosan dengan membuat model pembelajaran berbasis digital. Selain itu, Bapak dan Ibu guru mampu menerapkan model pembelajaran yang dibuatnya dalam pengajaran sehari-hari. Rentang waktu yang direncanakan yaitu 30 Juli 2020. Setelah serangkaian aksi diuraikan sebelumnya, tentunya untuk dapat merealisasikan kegiatan ini diperlukan dukungan dari berbagai hal, di antaranya dukungan sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasarana. Dukungan sumber daya manusia sebagai pelaksana utama yaitu adanya motivasi, semangat yang besar yang dimiliki Bapak dan Ibu guru di SD Negeri 3 Marikangan untuk melakukan perubahan. Sedangkan dukungan sarana prasarana yaitu Bapak dan Ibu guru memiliki kemampuan untuk menggunakan segala aset yang dimiliki sekolah secara maksimal dalam pembelajaran. Setelah memaparkan program yang akan dikembangkan di SD Negeri 3 Marikangan, tentunya ada indikator keberhasilan dalam pencapaian. Ada 4 poin yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama, perlunya peran aktif dari Bapak dan Ibu guru dalam komunitas belajar. Yang kedua, Bapak dan Ibu guru mampu menghasilkan produk pembelajaran, baik modul ajar, alat peraga, dan yang lainnya, yang berbasis digital pembelajaran. Yang ketiga, Bapak dan Ibu guru mampu mengembangkan pelaksanaan secara berkala dan berkesinambungan. Dan yang keempat, adanya penilaian yang dilaksanakan kepala sekolah, baik kualitatif maupun kuantitatif, sebagai standar mutu pembelajaran yang dilaksanakan di SD Negeri 3 Marikangan. Sebagai penutup, demikianlah rencana tindakan penerapan digitalisasi pembelajaran di SD Negeri 3 Marikangan. Rencana ini diharapkan dapat membantu sekolah mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga sekolah. Tentunya Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 3 Marikangan, TU, penjaga sekolah, dan seluruh anak-anak, siswa dan siswi SD Negeri 3 Marikangan, komite sekolah, dan seluruh warga desa Marikangan atas dukungannya kepada sekolah atas semua pelaksanaan program selama ini. SD Negeri 3 Marikangan siap mengikuti perubahan zaman. Digitalisasi pembelajaran, yes, ayo. Assalamualaikum